Halo, jumpa lagi bersama saya Alfrida Yamanov di akun YouTube saya Alfrida Yamanov Channel ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan kalian semua ya tentang perilaku di dalam kendaraan umum ya. Um, saya ingin membuat materi ini karena baru saja tadi ada kejadian ya di dalam kendaraan umum. Sebenarnya ada sudah banyak sih kejadian-kejadian sebelumnya ya, dan itu membuat saya berpikir untuk kenapa saya tidak membuat um, materi ya di channel saya tentang bagaimana perilaku berkendaraan, uh, bukan berkendaraan ya, tapi menggunakan kendaraan umumnya baik bis maupun taksi ya, terutama ini secara umum ya, tapi bagaimana kita di Jayapura Papua, tapi bisa di tempat-tempat lain juga bisa kita ini sebenarnya secara umum ya bisa ya. Saya akan sharing materi yang saya buat ya. Nah, ini perilaku saat naik kendaraan umum ya. Nah, kendaraan umum di Jayapura itu ada bis dan juga taksi ya. Oke, nah itu kita bisa gunakan. Kemudian ada beberapa hal yang saya perhatikan, bisa kita diskusikan bersama ya buat kalian semua. Yang pertama itu bagaimana cara kita duduk ya di dalam kendaraan umum itu, dalam hal ini adalah taksi ya. Kemudian yang kedua adalah tidak merokok, kemudian menyiapkan uang kecil ya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kita bahas yang pertama ya, bagaimana cara duduk. Nah, kan kalau kendaraan umum di Jayapura itu kan bagian depan, kalau taksi yang kecil untuk arah Waena ya, taksi Waena, kemudian taksi AB, kemudian taksi Kota Raja itu kan penumpangnya ada 1, 2, 3, 4, 8 ya. Ya. Kemudian kalau misalnya taksi Sentani itu di depan 2, kemudian ada 3, 4, 4. Ya, jadi 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 penumpang. Ya. Nah, ada tuh yang bagian pertama ya. Ini. Bagian yang pertama itu, yang bagian kedua, bangku bagian kedua itu ada cara duduknya. Di situ kan duduknya 3 orang. Nah, kalau misalnya kita naik, kemudian kita punya banyak barang bawaan dan kita punya uang ada lebih, kita bisa misalnya duduk bayar 2 misalnya ya, supaya jangan sampai barang kita itu sangat banyak, kemudian akhirnya kita sangat berhemat, kemudian nanti ada 2 orang duduk, kasihan yang lain terganggu, kita juga tidak nyaman sebenarnya. Jadi kita juga memperhatikan hal-hal tersebut ya. Kemudian juga cara duduknya itu bagian yang di pinggir jendela itu duduk menyandar, kemudian yang orang di bagian tengah itu duduk agak maju ke depan, kemudian nanti orang yang di dekat pintu, nah itu dia bisa sandar. Jadi ketiganya bisa duduk dengan nyaman ya. Jadi kita memperhatikan juga apabila orangnya sudah tua ya, lebih dari kita, maka kita mempersilahkan untuk bisa sandar dan kita bisa duduk di bagian tengah ya. Kemudian kita bisa maju. Nah, kemudian dari sisi gender, demikian juga halnya dengan bangku ketiga dan keempat. Nah, dari sisi gender ya, kita harus memperhatikan juga misalnya ada selain orang tua misalnya, ada ibu yang menggendong anak juga, memegang anak, nah kita harus atau ibu hamil, kita harus mempersilahkan dia untuk duduk senyaman mungkin, ya itu bentuk empati kita, bentuk dari etika ya juga ya. Nah, kemudian yang laki-laki kalau duduk, kalau bisa siku dan tangannya, kalau misalnya duduk bersamaan, tangannya jangan sampai kena bagian-bagian misalnya perut atau bagian dada dari perempuan. Jadi
memperhatikan juga bagaimana cara duduknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, misalnya melanggar hak-hak dari perempuan maupun juga laki-laki, ya, tidak berdampak yang kurang baik gitu ya. Jadi menjaga juga cara duduk kita, ya, terutama yang laki-laki bisa duduk dengan sopan ketika teman di sebelahnya adalah perempuan, mengatur cara duduknya dengan baik. Biasanya kan tangan kena bagian perut, bagian dada, nah itu harus diperhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya yang sering didapati terutama seperti saya dan orang-orang lain juga yang tidak bisa kena asap rokok dan tidak bisa, ya, memang dengan asap rokok memang ini menjadi hal yang sangat mengganggu, ya. Nah, sebisa mungkin kalau memang sopir, ya sebisa mungkin dia saat masih istirahat dia bisa merokok, ya. Ketika membawa kendaraan sebisa mungkin dia tidak merokok, ya, karena itu ada undang-undangnya juga sebenarnya, ya, untuk tidak merokok di dalam kendaraan umum baik sopir maupun penumpang. Nah, kalau sopir misalnya penumpang bisa minta pak sopir untuk tidak dengan cara yang baik dan sopan, ya, minta untuk pak sopirnya untuk tidak merokok. Tapi ada situasi di mana misalnya pada siang hari, ya, nah itu biasanya mereka mengantuk, misalnya kita memberikan toleransi pada mereka untuk merokok, ya. Terutama untuk jaraknya jauh, ya, misalnya dari terminal Waena, terminal Expo menuju ke Sentani, ya, jaraknya cukup jauh. Kemudian bagi penumpang, kalau bisa bagi penumpang karena dia tidak membawa kendaraan, berharap untuk tidak merokok, ya, karena kan ada penumpang juga yang tidak merokok, ya, jadi sama-sama saling menghargai. Jadi kalau bisa nanti setelah turun dari taksi baru merokok. Kalau bisa tidak merokok di dalam kendaraan umum, ya. Namanya tidak egois, ya. Mau menang sendiri, apalagi duduk di bagian depan dekat dengan sopir kemudian merokok, waduh, penumpang di belakang semua kena asap rokok, ya. Jadi justru kalau kita baca informasi justru perokok pasif, ya, yang biasanya kena dampak dari asap rokok yang ada racunnya itu, ya. Jadi bisa sesama penumpang saling menghargai. Kemudian juga menyiapkan uang kecil, ya. Jadi malah bahwa ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ya. Jadi kita usahakan untuk menyiapkan uang kecil. Ini juga sebenarnya untuk membantu kita yang penumpang ini, ya, untuk membayar dengan harga yang sesuai, ya. Misalnya taksi Sentani di wilayah Sentani itu biasanya 4.000 harganya, ya. Tapi oleh para supir itu ketika kita membayar 5.000 kadang mereka tidak mengembalikan 1.000 padahal nominal 1.000 itu jumlahnya cukup besar, ya. Untuk itu kita sebagai pengguna kendaraan umum, ya, kita bisa uh, mengelola keuangan, ya, menghemat juga dengan misalnya punya uang kecil, mungkin kita membayar, ya, itu bisa membantu kita juga untuk menghemat, ya. Misalnya harganya 4.000 kita siapkan uang yang sesuai 4.000, ya. Kalau misalnya kita membayar 5.000, terkadang supir tidak mengembalikan uang 5.000. Nah, saya menuliskan sengaja dan tidak sengaja ini misalnya jaraknya dekat, kemudian kita membayar atau kita membayar dengan uang sangat besar, kita membayar uang 100 ribuan gitu, ya. Apalagi pada pagi hari. Nah, itu kadang supir kewalahan, kasihan juga mereka, ya. Supir akhirnya uh, tidak ada kembalian dan tidak ada pemasukan bagi mereka. Nah, kita juga paling tidak punya kesiapan untuk itu sehingga saling membantu, ya, antara kita pengguna kendaraan umum, penumpang, kemudian para sopir yang memang pendapatan mereka dari memberikan jasa itu, ya, jasa membawa kendaraan umum, ya. Dan harga yang sesuai, mulai harga yang tidak sesuai yang tadi saya sebutkan itu, ya, misalnya harga taksi 4.000 tapi ketiga penumpang membayar dengan 5.000, uang 1.000-nya tidak dikembalikan, itu kan tidak benar juga, ya.
Oke, kemudian yang berikutnya itu tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan di dalam namanya taksi ya. Dan baiknya disimpan, ada kantong plastik itu bisa disimpan. Nanti suatu itu di dalam tas, nanti ketika kita turun baru kita buang di tempat sampah. Dia juga tidak melempar keluar dari dalam mobil ya. Bisa berbahaya misalnya untuk pengendara motor misalnya, nanti misalnya matanya terpeleh ya. Nah, dan itu bisa membahayakan pengendara motor ya, dan juga mengotori lingkungan ya. Kita membantu juga mereka yang menyapu jalan ya, mereka sudah menyapu bersih, kemudian kita mengotor lingkungan. Bagaimana itu ya? Kalau misalnya sampah yang kita buat ya buang misalnya bisa terurai ya apa-apa, tapi kalau misalnya sampah yang tidak terurai ya mengganggu, benar-benar mencemari lingkungan. Tapi sampah apapun sepertinya tidak ya, karena itu membahayakan bagi pengendara motor lainnya ya. Bisa membahayakan bagi orang lain. Jadi baiknya sampah itu disimpan dulu ya. Ada kantong plastik yang kita siapkan, terus kita pegang atau kita taruh dulu dalam tas. Dia nanti ketika kita sudah turun, kita bisa membuang sampah tersebut ya di tempat sampah. Oke, demikian yang bisa saya sharing ya, yang menurut saya sangat penting ya. Jadi bagaimana kita berperilaku juga untuk diri sendiri ya, kenyamanan diri sendiri dan juga kenyamanan orang lain ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon dukungannya untuk channel saya ini ya dengan cara like, share, dan juga subscribe ya. Salam buat semua, salam sukses ya. Demikian, terima kasih, salam buat semua ya.